Wahdatul wujud adalah sebuah konsep spiritual dalam filsafat dan tasawuf Islam yang menekankan kesatuan eksistensi. Konsep ini memiliki akar yang mendalam dalam tradisi mistisisme Islam dan telah menjadi salah satu topik paling kontroversial dalam sejarah pemikiran Islam. Istilah wahdatul wujud secara harfiah berarti kesatuan keberadaan atau unity of existence, dan sering diasosiasikan dengan tokoh sufi besar seperti Ibnu Arabi, meskipun gagasannya telah berkembang dan mengalami interpretasi berbeda oleh para sufi lainnya. Sebelum lanjut silahkan subscribe, like dan share, semoga kalian selalu diberikan kemudahan dalam mencari rezeki, amin ya robbal alamin. Konsep dasar wahdatul wujud. Kesatuan keberadaan. Wahdatul wujud berpendapat bahwa semua yang ada di alam semesta ini pada hakikatnya merupakan manifestasi dari keberadaan Tuhan yang satu. Menurut ajaran ini, realitas tunggal adalah Tuhan, sementara ciptaan hanyalah refleksi atau penampakan darinya. Segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak memiliki keberadaan yang independen, melainkan keberadaannya bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Tuhan sebagai realitas tunggal. Dalam perspektif ini, Tuhan dipahami sebagai sumber segala sesuatu. Istilah seperti al-haq, kebenaran mutlak, digunakan untuk merujuk pada Tuhan, yang merupakan satu-satunya realitas sejati. Segala sesuatu yang lain dianggap sebagai bayangan atau bentuk yang relatif dari kebenaran tersebut. Manifestasi Tuhan. Alam semesta dipandang sebagai cerminan dari sifat-sifat ilahi. Ibnu Arabi, salah satu tokoh utama yang mengembangkan konsep ini, menggunakan istilah seperti tajalli, manifestasi, untuk menjelaskan bagaimana Tuhan muncul dalam berbagai bentuk di alam semesta, tanpa kehilangan keesaannya. Ajaran makrifat dalam wahdatul wujud. Makrifat adalah pengetahuan langsung tentang Tuhan yang dicapai melalui pengalaman mistik. Dalam konteks wahdatul wujud, makrifat adalah upaya untuk menyadari dan memahami bahwa keberadaan diri manusia pada dasarnya adalah bagian dari keberadaan Tuhan. Tingkatan makrifat. Syariat, mematuhi hukum-hukum lahiriah agama. Tarikat, menempuh jalan spiritual melalui ibadah, zikir, dan pengabdian kepada Tuhan. Hakikat, memahami realitas spiritual di balik bentuk-bentuk lahiriah. Makrifat, mencapai kesadaran akan kesatuan dengan Tuhan. Fana dan baka. Dalam perjalanan makrifat, seorang sufi berusaha mencapai keadaan fana, lenyapnya ego atau diri individu, sehingga dirinya sepenuhnya menyatu dengan Tuhan. Setelah fana, ia mencapai baka, kekekalan bersama Tuhan, di mana ia tetap hidup di dunia tetapi dengan kesadaran penuh akan kehadiran ilahi. Cermin dan bayangan. Ajaran ini sering menggunakan analogi cermin untuk menjelaskan hubungan antara Tuhan dan makhluk. Tuhan adalah sumber cahaya, sementara makhluk adalah cermin yang memantulkan cahaya itu. Namun, bayangan di cermin bukanlah cahaya sejati, melainkan hanya refleksi darinya. Kontroversi dan kritik. Pandangan ortodoksi. Wahdatul wujud sering menjadi subjek kritik dari ulama ortodoks yang menganggapnya berpotensi menyesatkan. Mereka berpendapat bahwa konsep ini dapat menyebabkan penyelewengan akidah, seperti mengaburkan batas antara Tuhan dan makhluk. Tuduhan panteisme. Beberapa kritikus menuduh wahdatul wujud mengarah pada panteisme, yaitu keyakinan bahwa Tuhan dan alam semesta adalah identik. Namun, para pendukung wahdatul wujud menegaskan bahwa konsep ini berbeda karena tetap mengakui transcendensi Tuhan di atas ciptaannya. Perselisihan internal tasawuf. Di kalangan sufi sendiri, terdapat perbedaan pandangan mengenai wahdatul wujud. Misalnya, Al-Ghazali lebih menekankan pada hubungan cinta antara hamba dan Tuhan, wahdatul syuhud, daripada kesatuan eksistensi. Tokoh-tokoh kunci. Ibnu Arabi, 1165-1240. Dikenal sebagai Syekh Akbar, guru besar. Ibnu Arabi adalah tokoh paling terkenal yang mengembangkan wahdatul wujud. Dalam karyanya seperti Fusus Al-Hikam dan Al-Futuhat Al-Makkiyah, ia merinci bagaimana Tuhan memanifestasikan diri dalam ciptaan. Al-Hallaj, 858922. Meskipun tidak secara eksplisit menggunakan istilah wahdatul wujud, Al-Hallaj dikenal dengan ungkapannya yang kontroversial, Ana al-Haq, aku adalah kebenaran, yang dianggap sebagai ekspresi mistik dari kesatuan dirinya dengan Tuhan.
Jalaluddin Rumi, 1207-1273. Penyair sufi besar ini mengungkapkan konsep wahdatul wujud melalui puisi-puisinya yang penuh cinta ilahi dan metafora tentang kesatuan antara Tuhan dan makhluk. Relevansi modern. Dalam konteks modern, ajaran wahdatul wujud terus menarik minat para pencari spiritual di seluruh dunia. Konsep ini dianggap relevan untuk membangun pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara manusia, alam semesta, dan Tuhan. Selain itu, ajaran ini juga berpotensi untuk mendorong toleransi antaragama, karena menekankan kesatuan dan kesaling terhubungan semua makhluk. Kesimpulan. Ajaran makrifat wahdatul wujud menawarkan wawasan mendalam tentang realitas dan keberadaan, yang menantang pemahaman biasa tentang hubungan antara Tuhan dan ciptaan. Meskipun kontroversial, ajaran ini tetap menjadi bagian penting dari warisan intelektual dan spiritual Islam. Dengan memahami wahdatul wujud, seseorang diajak untuk merenungkan eksistensi dirinya dan mencapai kedekatan yang lebih dalam dengan Sang Pencipta.